Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafana Lara dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Hubungan antara status gizi dan sistem imun seluler pada subjek penyakit ginjal kronis stadium 5 hemodialisis di instalasi tindakan hemodialisis RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Yang pertama saya bahas adalah landasan teori. Penyakit ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang beragam yang mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif yang berakhir dengan gagal ginjal. Lalu, sistem imun merupakan sistem yang berfungsi untuk membantu perbaikan DNA dan mencegah infeksi di dalam tubuh yang disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. Limfosit merupakan salah satu jenis dari leukosit yang merupakan sistem imun di dalam tubuh. Dalam keadaan normal, limfosit dapat memproduksi sekitar 20-50% sel darah putih dalam aliran darah. Secara umum, limfosit memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pembunuh antigen yang masuk ke dalam tubuh dan sebagai pengenal antigen yang masuk kembali ke dalam tubuh. Terdapat dua jenis limfosit, yaitu limfosit sel T dan sel B. Lalu, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk dan penggunaannya. Status gizi yang baik juga mendukung kualitas hidup pasien menjadi lebih baik. Pasien PGK ini atau penyakit ginjal kronis rentan mengalami gizi kurang sehingga dapat menyebabkan penurunan berat badan dan sistem imun yang menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status gizi dan sistem imun seluler pada pasien penyakit ginjal kronis stadium 5 hemodialisis pada instalasi tindakan hemodialisis di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Terus yang kedua adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan desain potong lintang menggunakan uji parametrik eksperimen. Data ini diperoleh melalui pengukuran langsung IMT dan lila serta pengambilan darah dan hitung limfosit pada pasien PGK 5 hemodialisis di ruangan melati RSUP Prof. Dr. RD Kandau. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini mendapatkan sebanyak 30 pasien penyakit ginjal kronis stadium 5 hemodialisis, yaitu 17 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Nanti tabelnya akan saya taruh di sini. Pada rentang usia pasien didapatkan nilai minimum 36 tahun dan nilai maksimum 76 tahun. Pada rentang nilai IMT didapatkan nilai minimum 16 dan nilai maksimum 28. Pada rentang nilai lila didapatkan nilai maksimum 28,50 dan pada rentang nilai hitung limfosit didapatkan nilai minimum 1000 dan nilai maksimum 4131. Berdasarkan nilai IMT didapatkan status gizi normal sebanyak 13 pasien atau 43,3%, status gizi kurang 10 pasien atau 33,3%, risiko obesitas 4% atau 13,3%, dan obesitas lanjut 3 pasien yaitu 10%. Lalu uji parametrik eksperimen dilakukan untuk menganalisis hubungan status gizi berdasarkan IMT dengan limfosit. Tabelnya saya taruh lagi sini. Hasil analisis uji eksperimen menunjukkan nilai koefisien korelasi R 0,297 yang menunjukkan interpretasi koefisien korelasi rendah. Uji parametrik eksperimen dilakukan untuk menganalisis hubungan status gizi berdasarkan lila dengan limfosit. Hasil analisis uji eksperimen menunjukkan nilai koefisien korelasi R sebesar 0,192 yang menunjukkan interpretasi koefisien korelasi rendah. Nilai R square sebesar 0,0024
dan nilai signifikan P sebesar 0,309 dengan menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05, maka P sama dengan 0,309 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara status gizi berdasarkan lila dan limfosit. Yang selanjutnya adalah bahasan. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2014 sampai Januari 2015 di ruangan hemodialisis Melati RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Diperoleh 30 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan presentasi jumlah pasien laki-laki itu 56,7% dan perempuan 43,3%. Banyaknya pasien laki-laki mungkin disebabkan karena umumnya laki-laki lebih sering melakukan aktivitas fisik. Hasil penelitian ini dilakukan di ruangan hemodialisis RSUP Profesor Dr. RD Kandau Manado, dan semua pasien PGK hemodialisis ini berusia lebih dari 30 tahun. Hasil penelitian ini selaras dengan yang dilaporkan oleh Ratnawati yang mendapatkan bahwa usia merupakan salah satu faktor penyebab PGK, dan 60% pasien PGK ialah pasien usia dewasa. Faktor usia juga dapat mempengaruhi sistem imun. Kemampuan imunitas kelompok lanjut usia itu sudah menurun sesuai peningkatan usia, termasuk kecepatan respon imun melawan infeksi penyakit. Ini dikarenakan lansia memproduksi imunoglobulin yang lebih sedikit. Penelitian ini menggunakan uji parametrik Spearman untuk menganalisis hubungan antara status gizi berdasarkan IMT dan limfosit dengan hasil nilai P sama dengan 0,111 lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk menguji hubungan antara status gizi berdasarkan lila dan limfosit mendapatkan P sama dengan 0,309 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara status gizi dan sistem imun. Selanjutnya adalah simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak dapat hubungan yang bermakna antara status gizi berdasarkan IMT dengan sistem imunitas seluler berdasarkan hitung jenis limfosit pada pasien, dan tidak terdapat hubungan bermakna antara status gizi berdasarkan lila dengan sistem imunitas pada tindakan hemodialisis pada pasien PGK di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. RD Kando Manado. Lalu sarannya, perlu adanya perhatian khusus dari keluarga untuk pasien PGK dalam hal rutinitas menjalani tindakan hemodialisis, dan pentingnya asupan nutrisi bagi tubuh pengidap PGK. Sekian presentasi jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.